Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Toko Plastik Telur Rembes, toko plastik terlengkap di daerah kami ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang pelayanan terhadap konsumen. Seperti itu ya teman-teman. Untuk menjalankan sebuah usaha, apapun usahanya itu tidak hanya sekedar pada sebuah produk yang kita miliki ya teman-teman, tetapi kita juga harus menyiapkan pelayanan yang terbaik buat konsumen kita atau buat pelanggan kita ya teman-teman, agar konsumen itu betah, nyaman, dan bisa kembali lagi dan bisa mempromosikan juga ke teman-teman atau ke orang-orang yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi pelayanan ialah cara atau serangkaian yang berbentuk fisik atau kasat mata, misalnya yaitu kecepatan, ketepatan, dan pengucapan terima kasih, empati kepada konsumen, dan menunjukkan sebuah solusi kepada konsumen, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Pelayanan ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen ya teman-teman, dan memberikan kesan positif kepada konsumen karena kita sudah memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh konsumen. Seperti itu teman-teman. Ambil contoh, ketika ada konsumen datang mau melakukan kegiatan hajatan, itu pasti yang ditanyakan ialah bak berkatnya ada apa saja tipenya. Jadi, untuk pelayanan ke konsumen itu kita tidak bisa memukul rata ya teman-teman. Soalnya pelayanan terhadap konsumen itu juga tergantung pada konsumennya itu sendiri. Karena semua karakter dari konsumen itu kan berbeda-beda. Kalau sudah pelangganan atau sudah pelanggan itu sedikit banyak kita sudah mengetahui ya karakternya seperti apa. Ambil contoh, biasanya beberapa pelanggan saya itu karakternya memang suka mengajak basa-basi, entah bahas tetangga atau membahas tetangganya. Banyaklah. Jadi rasan-rasan seperti itu. Jadi banyak juga pelanggan yang suka basa-basi. Ada juga yang pelanggan yang senangnya cepat-cepat, jadi kita harus sedikit banyak mengetahui karakter dari pelanggan tersebut. Ada yang suka cepat, jadi kita harus cepat dan tepat dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang suka basa-basi yang seperti tadi, kita harus juga basa-basi. Ada juga yang suka bercanda, jadi biasanya yang suka bercanda itu kita dibercandain, semisal Mas, hutang dulu ya, padahal tidak hutang. Jadi kita ya anggap santai saja orang-orang seperti itu. Jadi pelayan konsumen itu berbagai macam karakternya. Ada juga yang karakter konsumen baru mau menggunakan itu memang agak ribet ya teman-teman. Ambil contoh, dia baru mau melakukan penjualan sebuah produk. Biasanya itu tanya-tanya agak ribet, harus ditunjukin plastik ukuran ini, ketebalan ini, diambilin nggak cocok. Untuk yang kedua diambilin lagi juga nggak cocok, ketiga diambilin lagi nggak cocok. Nah, pelanggan seperti itu memang yang agak ribet ya teman-teman, tapi ya gimana lagi, kita usaha juga butuh mereka, jadi kita harus tetap profesionalitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Seperti itu teman-teman. Mengapa sih pelayanan yang baik itu perlu diberikan kepada konsumen? Tujuannya apa sih? Yang pertama, membangun hubungan baik. Jadi ketika kita menjalin hubungan baik kepada pelanggan, diharapkan pelanggan itu loyal terhadap usaha kita ya teman-teman. Jadi misal kita memberikan pelayanan yang terbaik, pelanggan itu juga kalau mau beli apa butuh sesuatu itu ke toko kita. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Kalau bisa kita memberikan pelayanan itu lebih dari ekspektasi mereka ya teman-teman, agar kepuasan pelanggan itu sangat puas dan pelanggan bisa kembali lagi dan mempromosikan ke semua orang-orang. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan, yaitu tujuannya menjaga citra baik usaha kita ya teman-teman. Ambil contoh, kalau kita memberikan pelayanan yang kurang baik, pelanggan itu akan bercerita juga ke orang lain, jangan beli di sini, pelayanannya tidak baik, orangnya tidak ramah, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oh ya, kalau semisal pelayanannya baik, mereka juga pasti akan
mempromosikan usaha kita ke orang lain. Tujuan berikutnya ialah meningkatkan pendapatan teman-teman. Jadi ketika pelayanan kita baik terhadap pelanggan, otomatis ya seperti yang saya bilang tadi, otomatis pelanggan itu akan datang kembali dan bercerita ke orang lain, otomatis juga pendapatan kita akan bertambah seperti itu. Yang keenam, tujuan dari pelayanan ialah mengurangi biaya promosi. Seperti itu teman-teman, sebelum saya awal-awal buka usaha toko itu saya promosinya harus pakai sepeda keliling-keliling toko. Halo. Keliling-keliling toko untuk mempromosikan usaha saya. Dengan berjalannya waktu, kami hanya tinggal nunggu WA dari beberapa konsumen, dan konsumen itu WA sendiri, seperti itu teman-teman. Yang ke-8 yaitu ketika kita mau memasukkan barang baru, kalau yang sudah pelanggan, kita sudah mempunyai citra baik, itu pelanggan itu akan menerima beberapa barang baru teman-teman. Ambil contoh, barang baru itu biasanya harga kulaknya lebih murah, tetapi kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kita menjualnya ke pelanggan baru itu agak susah, tetapi kalau kita menjual di pelanggan yang sudah lama, sudah baik hubungannya dengan kita akan mudah untuk mendeklar beberapa produk baru kepada konsumen. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana sih cara memberikan pelayanan yang baik? Yang pertama, mendengarkan dengan aktif ketika pelanggan itu berbicara. Kebutuhannya apa? Kita dengarkan dengan aktif sambil bertanya-tanya. Misal di plastik, misalnya produknya plastik itu dibuat kerupuk ukurannya berapa, kita tanyain. Misal 10 cm ya kita ambilin plastik yang lebih besar dari 10 cm, seperti itu ya teman-teman. Kita komunikasi yang aktif sehingga solusi itu bisa muncul dan bisa diberikan kepada pelanggan, seperti itu. Yang kedua, menunjukkan empati kepada pelanggan. Menunjukkan empati ketika pelanggan ada masalah, kita memberikan empati, seperti itu. Meskipun itu masalahnya di luar dari usaha kita, atau mereka sedikit-sedikit curhat. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Biasanya ada pelanggan itu yang sedikit-sedikit curhat. Ya kita berikan empati saja. Oh iya, masa seperti itu. Kita berikan empati. Kalau bisa jangan kasih solusi itu urusan di luar usaha kita ya teman-teman, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu pelayanan berikutnya, berbicara dengan ramah, seperti itu ya, wajarlah berbicara dengan ramah. Yang keempat, menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan ini, ambil contoh ketika pelanggan belinya itu agak banyak, biasanya pelanggan itu butuh dibantuin mengangkat dan menali di atas sepedanya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus aktif juga dalam memberikan bantuan kepada pelanggan. Jangan setelah kita menerima uangnya kita lepas tangan, jangan seperti itu ya. Kita bantulah sedikit-sedikit, kita angkatin, terus kita tali barang tersebut di atas sepeda. 6. Menanggapi dengan cepat, tepat. Tapi ini tidak semua pelanggan seperti itu ya teman-teman. Ada yang santai juga ada yang pelanggan tidak suka cepat-cepat, itu juga ada. Itu menjaga komunikasi terbuka. Jadi kita harus selalu berkomunikasi kepada pelanggan kita ya teman-teman. Seperti itu. Yang ke-8, memberikan informasi yang jelas dan akurat. Ambil contoh, semisal pelanggan itu membutuhkan plastik ukuran 10x10 dengan jumlah 120 lembar. Jadi kita bisa memberikan plastik itu kemasan yang jumlahnya mendekati dari kebutuhan mereka ya teman-teman, seperti itu. Yang ke-9 dan yang terakhir yaitu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berkunjung di usaha kami, seperti itu teman-teman. Jadi yang paling penting itu ketika kita sudah menerima uang dari konsumen atau pelanggan, jangan lupa kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, seperti itu. Biasanya kalau saya itu mengucapkan terima kasih, dan kalau ada beberapa yang konsumen ragu atas
barang yang mereka jual, barang yang mereka beli, kita memberikan penawaran ketika barangnya tidak digunakan dan tidak berkurang bisa dikembalikan. Seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan semakin usahanya berkembang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.